Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita di sore hari ini, tepatnya di hari yang ke-11 di dalam bulan Ramadan. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mempermudah kita dalam beramal di dalam bulan Ramadan ini. Di kesempatan sore hari ini, pembahasan kita adalah bangkit dari kubangan dosa. Berbicara tentang dosa, siapa di antara manusia yang tidak pernah sama sekali dalam hidupnya berbuat kesalahan atau dosa? Atau pertanyaannya, ada nggak manusia di atas muka bumi ini yang di dalam kehidupannya itu tidak pernah sama sekali berbuat kesalahan atau dosa? Maka jawabannya tidak ada. Pastinya seluruh umat manusia ini pernah melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Kenapa demikian? Karena kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam saja pernah melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata", yaitu setiap keturunan Nabi Adam itu senantiasa berbuat kesalahan. Dan merupakan kesalahan juga apabila ada orang mengatakan untuk menjadi orang mukmin itu harus suci dari dosa. Maka pertanyaannya, apakah ada orang mukmin yang hidup di atas muka bumi ini yang suci dari dosa? Maka jawabannya tidak ada. Bahkan orang mukmin pun pernah melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-31. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian secara seluruhnya wahai orang-orang mukmin. Nah, ayat ini bertanda bahwasanya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan atau dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi mereka untuk bertobat. Agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian memperoleh keberuntungan. Jadi kalau ada pertanyaannya, jika orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan atau dosa, maka apa bedanya dengan orang yang tidak mukmin? Maka jawabannya adalah, kalau orang mukmin ketika mereka melakukan kesalahan atau dosa, maka mereka segera menyesali dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Berbeda dengan orang yang tidak mukmin. Tak kala mereka melakukan kesalahan atau dosa, maka sulit bagi mereka untuk bangkit dari kubangan dosa. Bahkan kalau kita katakan kepada mereka, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kalian. Maka apa jawaban mereka? Sesungguhnya tidak mungkin kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa yang kami lakukan ini sudah menumpuk seperti gunung. Tak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kami. Maka ini adalah perkataan yang salah. Ini namanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni segala dosa dari hamba-hambanya, baik kecil maupun dosa besar. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya adalah, bagi kita hamba-hambanya, yaitu para manusia yang sudah terlanjur berbuat kesalahan atau dosa di atas muka bumi ini, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosa kalian, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Semuanya akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Syaratnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon dia sembah, ada batu dia sembah, ada hewan dia sembah, dia minta pertolongan kepada batu, pohon, hewan, bahkan kepada dukun, percaya kepada kekuatan jimat, maka ini namanya syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia taubat dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai hamba-hamba yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, ya, menyesali dari perbuatan syirik tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kalau mereka sudah bertobat dengan taubat nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni itu dosa syirik. Maka dari itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan diampuni segala dosa-dosa kita. Syaratnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'atan marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Bayangkan, Nabi yang sudah diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun beliau selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu 100 kali. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, 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 sebanyak 100 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan kita? Yang dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kita banyak melakukan kesalahan atau dosa. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hikmah di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah agar kita bisa memperoleh peluang terbesar mati dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Belum lama kita beristighfar, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mati dalam keadaan telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mati dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ada dosa pada saat itu, maka dosa itu terhitung kecil karena telah ditutupi oleh istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, jadikan bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan penggugur segala dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita pun dimasukkan ke dalam surganya di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.